Ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'du. Fa ikhwati yang berbahagia fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan setelah surat At-Takatsur ya. Kemarin At-Takatsur alhamdulillah selesai jamaah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Satu surat yang kemarin kita ditegur semua oleh Allah, semua ditegur, semuanya punya potensi untuk berlomba-lomba, tetapi kita semua harus selalu satu sama lain untuk apa jemaah? Mengingatkan tujuan. Makanya jemaah, makanya tausiah itu yang paling utama mengingatkan tujuan. Jangan pernah enggak itu, selalu tujuannya jangan lupa tujuan. Ya itu kebutuhan kita, memang hati kita selalu membutuhkan diingatkan akan tujuan. Hati dinamakan hati karena dia berbolak-balik. Bermakna tujuannya benar salah kan itu. Jadi harus diingat tujuan terus supaya bisa mantap. Betul-betul tujuannya adalah akhirat, ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang begitu. Itu sudah sifatnya hati kita demikian. Paling kenanas alha kumut takasur. Lomba-lomba dunia itu membuat lupa tujuan. Ya kan? Lupa tujuan sampai mati. Ya. Kecuali yang diberi rahmat oleh Allah tidak melaksanakan lomba-lomba dunia ya. Kita lomba dunia kita tinggalkan. Kita tidak di perlombaan dunia. Tapi ya nanti bisa nggak ikut pun bisa tercela juga. Kenapa? Ternyata dia lomba nggak ikut, nah gitu. Ya bisa ya lomba nggak ikut gitu. Lomba nggak ikut, nah gitu. Kayak saya itu kan juga bisa lomba nggak ikut. Kata anak-anak itu, Abi itu rumahnya paling aneh sendiri. Nggak ada yang menyamai. Gitu. Nggak dicat katanya gitu. Iya kan gitu. Nggak dicat gitu. Akhirnya saya terbetik, aku lomba aneh. Lomba aneh-anehan. Astagfirullah. Aku nggak ngecat mobil ya. Itu datang udah cet-cetan. Ya kan itu. Alhamdulillah gitu. Ya. Tapi anak begitu, Abi itu aneh sendiri gitu. Rumahnya gampang dicari, punya yang nggak dicat kayak gitu. Yang nggak dicat gitu. Cat warna semen, cat semen asli. Ya. Apa Pak? Rumahnya? Buatan deh Pak. Yang gak sekedik Pak, sekedik itu dulu yang ngecat ada sisa atau dicatkan situ. Sedikit yang di timur itu putih. Dulu soalnya kan sebelum punya gedung ini kan itu untuk belajar dulu. Untuk belajar sehingga biar terang, akhirnya dicat. Dalamnya maksudnya. Macam dalam ada sisa, terus sama tukangnya ditempelok ke luarnya itu, depannya sedikit itu. Gitu. Ya, itu Pak tuh ceritanya itu. Gitu. Oh, yang ini tuh Pak. Rumahnya kan sana Pak. Itu kan belakang rumah Pak. Nggih. Dicat sama tuh Pak. Oh, berarti
Berarti kita nggak aneh Pak ya, berarti ya. Sama-sama nggak aneh berarti karena ada temannya nggak di chat. Nah. Mungkin anakku anu Pak, mandangnya sini kali. Taunya cuman sini. Maaf yang nggak dicat aja katanya. Nggak apa-apa aku senang kayak gitu aku senang kayak gitu aja aku. Kalau kasih uang untuk beli cat aku nggak mau beliin aku ngono. Aku nggak mau beliin cat aku ya. Ya sama kita lanjutkan ya. Berhasil memang semuanya punya potensi untuk atakasur ya. Sampai-sampai radicat ya takasur ya, lomba aneh-anehan astagfirullah gitu. Lomba aneh-anehan gitu. Pos-polosan, lomba pos-polosan. Semua punya potensi berarti. Oh ya jangan lupa tujuan makanya, jangan lupa tujuan. Selalu ingatkan tujuan kita. Niatnya mencari akhirat gitu. Mencari akhirat niatnya. Lanjut tafsiru surati Al-Asr ya, Al-Asr. Coba yang baca Gung. Kamu Gung, atau siapa? Ya, ya boleh ya. Tafsiru suratil asri. Al-insanu fi hadhil hayati khuliqa limuhimmatin azimatin. Ya, itu jumlah apa itu Pak Eko? Ya. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Ya, betul. Mubtada'nya mana itu Pak Satiman? Mubtada'nya Al-insan. Al-insan. Khobarnya Pak sekalian diborong. Jumlah ismiyah. Khobarnya jumlah fi'liyah khuliqa ya. Yeah. Al-insanu khuliqa ya toh. Itu kalau diringkaskan mubtada khobarnya apa? Al-insanu khuliqa. Manusia itu adalah dia itu diciptakan ya toh. Itu mubtada khobarnya jamaah kan gitu. Al-insanu khuliqa itu manusia adalah diciptakan di dalam kehidupan ini limuhimmatin adimah untuk suatu visi misi yang sangat besar dan agung. Jangan merasa diciptakan hanya untuk makan dan minum ya, tidur. Nah, gitu. Jangan, harus tahu diciptakannya manusia di dalam kehidupan dunia ini itu limuhimatin azimah. Buktinya apa? Ya buktinya manusia diciptakan dari nggak ada apa-apa, dari air saja jadi manusia yang sempurna. Nggak mungkin yang menciptakan main yang kan maha agung itu, begitu hebatnya dari air jadi manusia yang sempurna. Ketemu pacarnya, ketemu apa? Pasangannya, wah kau, iya, kok bisa jodoh sama pasangannya itu? Kamu ketemu di mana sama istrimu dulu? Ketemu di mana sama istrimu dulu? Ketemu di Sumatera apa di Jawa ketemu? Di Sumatera. Lah ya kok saya tinggal di Jawa itu, ketemu di Sumatera padahal. Lah ya toh. Itulah kayak ya jodoh ya, Masya Allah. Nah, ya. Itu agungnya yang menciptakan itu demi suatu muhimmatin tanggung jawab azimah. Li muhimmatin azimah gitu.
Ya terus. Ustaz. Iya, iya. Betul apa Apa itu? Khobarnya itu tidak dimulai dari fi hadhil ayati qol kulika. Mboten, Pak. Nggih, cekap khuliqa mawon. Yang lain itu kok nanti yang lainnya adalah kata keterangan, nggih. Kata keterangan. Manusia adalah diciptakan pada kehidupan dunia ini untuk suatu visi misi yang sangat besar, bukan sekedar lomba-lomba dunia, makanya dicela oleh Dia Ta'ala gitu dong. Bukan untuk lomba-lomba dunia, bukan. Nah gitu. Makanya kalau sudah mati manusia itu yo ranggawa popo. Ya kan? Ranggawa popo. Sampai-sampai seandainya dikubur besok itu wis dudu omahe wisan itu. Sudah bukan rumahnya. Apa kata orang? Langsung apa nginep jadi gitu. Lo itu betul udah sewa kamar itu berarti, udah sewa hotel berarti. Udah bukan rumahnya lagi ya. Bahasanya udah gitu. Dilangsung ke apa diinep ke ya golek-golek itu golek hotel berarti kan wis nginep itu. Dudu omah wisan. Padahal kalau dikubur besok ya, mau dikubur besok itu sudah diinep kayak gitu. Punya apa? Udah gak punya apa-apa, sudah bukan rumahnya lagi itu. Meskipun masih di situ, udah bukan rumahnya lagi. Jadi masih nginep ya. Wis diinep kayak katanya. Gitu Pak kita. Gitu Pak, betul dong. Itu kan sebetulnya gitu. Neng ya Pak ra rumangsa wong wis sedo ya toh. Sudah rumangsa kok diinepke itu udah enggak rumangsa kan. Diinepke. Nah. Dilangsungkan apa pulang ke rumah dulu, ra ngono toh? Nginep dulu. Ya. Maka jamaah berbahagia rahimani kalau udah mati udah begitu udah nggak punya apa-apa, tinggal bagaimana kita diampuni dosa-dosanya dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dinamakan limuhimatin adimah gitu. Terus yuk in qoma biha ala wajhihal matlubi. ya. Itu jumlah apa itu? Rici? In qama biha ala wajhihal matlubi. Jumlahnya belum sempurna ya. Belum sempurna yo. Kurang apa sih? Oh, udah 1, 2, 3, 4, 5 kok belum sempurna itu kurang apa? Udah 5 kata padahal itu. Kurang apa sih kok belum sempurna? In qoma biha ala wajhiha al matlubi. Kurang apa kok belum jumlah itu? Kurang jawab syaratnya ya. Kurang jawab syaratnya ya toh. Karena itu in syartiyah butuh fiil syarat dan butuh fiil jawab. Mana fiil syaratnya? Mana jawabnya? Aflaha. In qama biha ala wajhihal matlubi aflaha wa anjaha. Ya toh? Aflaha wa anjaha. Itu in qama biha ala wajhihal matlub. Aflaha wa anjah. Ya. In qama, in itu adalah huruf syarat sama itu huruf syarat. Nah, itu kenali aja, kenali. Kita mengenal in syarat. Nah, itu butuh fiil dan jawab. Nah, itu fiilnya adalah qama, jawabnya aflah. Nah, qama fiil syarat punya butuh fa'il, merofakkan fa'il. Mana fa'ilnya qama inja?
Dhamirun mustadriru huwa terus al-insan. Naam, insan. Jawabnya aflah. Maka dia beruntung dan sukses. Apa syaratnya? Apa syaratnya dia untung dan sukses? Apa syaratnya, Supri? Apa syaratnya supaya untung dan sukses? Kalau bati ya, nek bati modalmu piro, Pri? Arep bati iki. Tapi ra modal balik bati no. Kalau koma bi muhimmatihi al-azimah. Koma bi muhimmatihi al-azimah, terus juga harus ala wajhiha al-matlub, harus menegakkan visi misinya, ditegakkan secara sisi cara yang dituntut oleh penciptanya, kan gitu. Nggak boleh asal sholat. Jangan berkata, masa saya disiksa gara-gara sholat, jangan gitu. Loh, yo disiksa loh kalau sholatnya tidak ala wajhihal matlub, tidak sisi yang dicontohkan, ya salah. Karena memang harus melaksanakan visi misi muhimah ini, tidak asal melaksanakan. Kalau dilaksanakan dengan sisi yang benar ala wajhihal matlub, harus begitu. Nah, ketika begitu maka dia aflaha wa anjaha. Maka kita harus tahu apa itu muhimah kita dan bagaimana melaksanakan muhimah kita ala wajhihal matlub. Itu tugas kita harus tahu jamaah. Sebagai makhluk, sebagai manusia yang diciptakan di dunia ini, sebagai manusia yang diciptakan di dunia ini. Jangan malah protes, salah diciptakan, jangan gitu. Siapa yang nyuruh nyiptakan saya? Nggak boleh. Nggak boleh protes kayak gitu. Jadi tidak boleh, ya kan? Kita harus percaya pencipta kita maha bijaksana menciptakan kita, kan gitu. Kalau kita protes salah, gitu, salah. Sama dan berusaha besar. Loh iya Pak, jelas, gitu. Karena pencipta maha bijaksana kok diprotes, ya kan? Nggak boleh memprotes dia Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus tahu diri, menerima dengan baik. Menerima, dan dia juga akan memberi kita Rasul dan kitab suci. Muhimah pun sekedar sebab untuk dimuliakan dunia dan akhirat. Muhimahnya tidak kembali kepada pencipta kita, karena pencipta kita adalah Al-Ghaniyu Al-Hamidu, ya toh? Al-Ghaniyu Al-Hamidu. Apa Al-Ghaniyu? Tidak membutuhkan siapapun dan apapun. Al-Hamidu, apa Al-Hamidu? Terpuji. Al-Ghaniyul Hamid, tidak membutuhkan siapapun dan apapun. Al-Hamidu, kepada apapun dan siapapun dia apa? Al-Hamidu. Memuji. Ayo, Al-Ghaniyul Hamid. Al-Ghani itu adalah kepada dia tidak membutuhkan siapapun dan apapun, dan kepada siapapun dan apapun dia
Tidak minta tolong. Tidak minta tolong. Terus tidak tidak mendolimi. Terus bahkan berbuat baik. Berbuat ihsan. Itu Allah sama. Kalau kamu ketoknya berbuat baik kepada yang kamu butuhkan ya. Jujur aja kayaknya gitu. Sama. Itu aja bagus. Kepada yang dia butuhkan mau berbuat baik itu bagus. Malah kayaknya kepada yang dia butuhkan malah mendolimi. Astagfirullah gitu. Itu orang masih banyak seperti itu. Kepada yang dia butuhkan malah dia dolimi kan gitu. Nah, kita tuh gitu itu sama. Paling kita sudah bagus kalau kita mau berbuat baik kepada yang kita butuhkan, itu udah bagus manusia itu. Hanya manusia itu lemah, nggak boleh diagung-agungkan, nggak boleh. Dia itu berbuat baik kepada yang dia butuhkan. Kalau dia ta'ala tidak butuh siapa-siapa, bahkan kepada siapapun berbuat baik dan nggak pernah mendolimi seorang pun sedikit pun. Ya dong. Itu berapa kali di Al-Quran itu? Alhamdulillah Hamid. Berapa kali di Al-Quran? Sekali, 2 kali, 3 kali? Berapa kali Alhamdulillah Hamid di Al-Quran? Al-Ghaniyul Hamid itu berapa kali di Al-Quran? Sekarang enak ya, tinggalannya HP ya. Kalau dulu baca Al-Quran 30 jadi rampungnya kapan? Dari 30 jadi Al-Quran buka terus sampai ketemu berapa kali. Pakai HP sekarang ketemu 1000 hingga 1200 kali. Apa iya? Gitu tak kalau mencari. Coba dibaca detailnya, aku jangan-jangan nggak pas. 2 kali. Al-Ghaniyul Hamidu berapa kali? Oh, gue wiritan. Wah, gitu bae tiga wiritan. Hah? Apa? Niki sing tiga wirit. Hah? 2 kali, 20. Coba dibaca perinciannya, Pak. Betulkah 20 kali itu, Pak? Al-Ghaniyul Hamid coba. Kok ini siapa yang betul kok beda-beda itu? Istilah versi. Hmm? Di kalangan santri. Secara bersamaan saja. Iya. Bisa-bisa. Bukan. Al-Ghaniyul Hamid. Berapa kok? Berapa, Pak? Tiga wirit kan terus cikine rancak. 20 niku pundi, Pak? Bisa-bisa. Oh, bisa-bisa. Iya, Fat. Berapa, Fat? Belum. Ayo praktek mencari Al-Ghaniyul Hamid berapa kali gitu. 10 kali, Pak. Surat Al-Baqarah. Enggak, dicek no, Pak, dicek, diklik, dinyatakan no. Coba saya tak 1200 kali dalam satu kali duduk. Dalam satu kali duduk 1200 kali. Ternyata bukan karena Quran. Lemes. Dari mana ini? Jadi cara mana jadinya? Al-Ghani itu 8 kali.
Al-Ghani. Kalau Al-Ghaniyul Hamid 5 kali. 5 kali Al-Ghaniyul Hamid. Pertama Al-Hajj. Punyaku loh, enggak punya udah gak apa-apa, karena kan boleh. Kau kan juga hanya aplikasi, itu boleh. Nanti boleh protes, aku kok beda di sini. Sampaikan. Karena kan bisa ditunjukkan ayatnya mana. Ya, Hanya surat-surat nggak berapa kali. iya. Sampaikan ayatnya. Al-Hajj 64 saya pertama kali. Antum apa pertama tadi? Antum pertama tadi antum tadi? Ibrahim antum. Ayat berapa? Ayat ke-8. 8. Innallaha ghaniyyun. Oh, tanpa alif lam. Juga masuk tanpa alif lam. Ya, kan gitu. Tanpa alif lam berarti Ghaniyun Hamidun gitu. Saya kan Al-Ghaniyul Hamid tadi kan. Nah, ini Ghaniyun Hamid kan gitu. Ayat 15 kan. Ya ayyuhan nas antum fuqara ila Allah. Akhir 12. Ya. Ya. Ya, itu kan boleh. Itu tanpa alif lam kan? Ghaniyun. Ya kata Ghaniyun, Ghani aja memang di Al-Qur'an 46. Ghani 46. Ghani 46. Kalau Al-Ghani berapa tadi? Al-Ghani 8. Jadi kalau Ghani itu 46. Ya, itu usahakan HP-nya bisa usahakan HP-nya bisa ya. Usahakan HP-nya bisa lancar kayak gitu, itu usahakan itu kan. Soalnya kita kan untuk memahami Al-Qur'an itu yang utama. Coba aplikasi ini foto. Ini bagus nih Pak aplikasinya ini. Oh, sama saja. Mulai dari rohnya Orang ada alif lamnya kalau kita Ghaniyun nggak ada alif lam, ini ada selain Iya. dari sisi rohnya. Iya. Belajarnya. Yo dipahami lagi, dibaca tafsirnya. Itu usahakan begitu, nanti kita kalau udah bisa mencari gitu nanti kan kita enak. Kita butuh apa-apa kan bisa cek di Al-Qur'an kan gitu sama. Kita usahakan tambah terampil, tambah lincah menggunakan HP tapi harus dalam rangka Al-Qur'an. Nah, itu kan. Usaha dalam Al-Qur'an, dalam rangka hadis itu kita usahakan tingkatkan kan untuk tujuan kita kan. Kerpas. Ya. Kita lanjutkan jamaah, kembali ke buku dulu ya. Jadi kita semua harus melaksanakan visi misi kan. Dia adalah Al-Ghaniyul Hamid, dia adalah Al-Khaliq yang maha kaya dan maha terpuji ya. Sehingga kita itu tidak rugi kalau mendekat kepadanya. Pertama kepadanya jangan khawatir ditipu ya kan. Kenapa? Dia nggak butuh kita, kan gitu. Kalau butuh kita mungkin kan dia menipu kita kan gitu. Dia nggak butuh kita, untuk apa menipu kita? Dia nggak butuh kita kan itu. Apapun perintahnya, jika betul perintahnya itu pasti dia dalam rangka mengarahkan yang penting bagi kita. Itu demi mengarahkan muhimmatin azimah gitu. Muhimmatin azimah dalam rangka itu gitu. Kita harus berprasangka baik kepadanya subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bisa namanya aflaha wa anjah. Wa inla fahuwa fi
khosaratin. Wa inla fahuwa fi khosaratin. Fahuwa itu fa apa jemaah? Fahuwa fi khosaratin, fa apa itu? Wa inla fahuwa fi khosaratin. Wa illa fahuwa fi khosaratin, itu fa apa? Tadi siapa terakhir? Inca atau Supri tadi? Berarti Pak Fatoni. Sekarang berarti Fatoni sekarang. Ya, Fatoni pas fa ya, Fatoni fa apa? Lu pas banget. Fahuwa itu fa apa? Fatoni loh gitu, fa apa. Fatoni itu bener. Ya. Ayo Fadli. Oh ya, Fa juga Fadli. Ya Fadli ya. Apa itu? Fadli. Fa apa? Fa atop. Pak Teguh. Jawab syarat. Mana syaratnya, Pak? Naam, inla itu syarat. Inla itu syarat. Inna atau inna? Inna ya. Ya, itu kan diidghamkan, asalnya inla. Asalnya inla diidghamkan menjadi illa. Mana fi'il syaratnya itu Pak Wi? Kata Pak Teguh loh, jadi itu katanya inya syarat gitu. Terus mana fi'il syaratnya? Kalau jawabnya kan fahuwa fi khosar, itu jawabnya fahuwa fi khosaratin, itu jawabnya. Karena jawabnya jumlah ismiyah, maka dikasih fa gitu. Kan gitu. Dan mana fi'il syaratnya? Inla koma itu, wa inla koma biha ala wajhihal matlubi fahuwa fi khosaratin. Nah gitu. Jadi in koma an jahawa aflah, in la koma fahuwa fi khosaroh, itu maknanya. Iya kan, koma biha ala wajhihal matlub, koma biha ala wajhihal matlub ya. Jadi kan aflaha wa anjaha itu kalau koma biha ala wajhihal matlub. Nah, wa in la koma biha ala wajhil matlubi fahuwa fi khosaratin muhaqqaqatin. Nah kan gitu. Nah ini namanya apa? Mengajari kita jangan takasur, tetapi ini yang kita harus tuju berupa muhimatin adimah. Loh, itu toh, ini sisi keselarasannya antara at-takasur dan al-asr ya toh. Nah, itu kesesuaiannya. Kita alhamdulillah dari TK sudah hafal al-asr toh. Tinggal paham maksudnya sekarang. Ternyata menerangkan muhimatin adimah, jangan takasur. Kan itu. Jangan takasur. Nah, itu. Jadi kita waktu sekolah dikasih bapak 7.000 untuk bayar SPP. Jangan takasur, oke-okean jajan pisang goreng gitu. Lah uangnya untuk bayar SPP malah untuk lomba, banyak-banyak jajan pisang goreng. Astagfirullah. Gitu.
Namanya juga anak-anak. Wah, ini mah benaran. Normalisasi. Anaknya Pak Madu juga gitu. Namanya juga Maksudnya ya. Anak-anak itu memang pandangannya masih pendek, hanya mandang enaknya dunia. Itu anak-anak itu. Maka sudah tua, jangan masih kayak anak. Masih pendek terus pandangan. Ya. Kalau sudah tua itu anu loh, C. Sudah plus. Tanya Pak itu Pak Satiman Dewi, kayaknya pasti itu matanya kayaknya. Plus apa min Pak? Niki plus apa min kecamatannya? Oh. Oh, ngoten nah gitu. Sudah plus itu sudah tidak boleh memandang yang pendek. Tidak bisa kan itu. Disuruh Mbak mandang yang jauh-jauh saja, mandang udah tua, mandangnya akhirat ya gitu. Udah pas itu gitu itu nanya orang tua itu gitu itu. Udah plus. Iya, mandangnya sudah tua tuh kayak gitu itu. Iya. Kalau memang tidak bisa melihat jauh berdekat. Makanya anak muda itu belum plus, mandangnya jadi dekat-dekat terus saja gitu. Kecuali punya cahaya iman ya toh, cahaya Al-Quran, baru bisa mandang jauh. Ya tak kak, menurut tak kak? Plus minus. jauh. Enggak bisa mandang pendek ya. Udah, enggak bisa mandang pendek lagi, susah. Biasanya apa sekarang harus ini. Ya, mandangnya harus jauh. Ya harus jauh mandangnya. Tapi hariannya masih kamu masih senang mandang. Bisa ayo lanjut ya. Jadi wa illa fahuwa fi khosaratin. Apa wa illa? Dan jika tidak menegakkan muhimah azimahnya secara sisi yang dituntut, ya gitu, maka dia di dalam kerugian yang muhaqqaqatin, kerugian yang pasti terrealisasi, yang pasti terwujud, bukan kerugian yang kira-kira, bukan, pasti itu khosaratin muhaqqaqatin, itu kerugian yang pasti terrealisasi, pasti terwujud kerugiannya, nggak mungkin tidak. Lah apa muhimahnya sama? Apa muhimahnya? Muhimahnya apa? Yuk dibaca lanjut. Siapa sekarang berarti yang baca? Ya Gong. Bayyana. Ya betul. Wahadihil muhimmatul azimatu bayyana, ya toh? Apa bayina? Bukan bayina. Bayyana. Kenapa Gong kok bukan bayina kok bayyana? Karena ini fi'il fa'il, bayyana fi'il, Allahu fa'il ya toh. Itu fi'il fa'il kan itu. Bayyana Allahu azza wa jalla fi hadihis
surah. Hadhil muhimmatul azimatu bayyanahu Allahu fi hadhihi surah. Ini jumlah apa? Jumlah apa ini? Siapa barisan urutannya? Siapa, Cik? Pak Satiman. Cuma jumlah apa kok? Jumlah apa, Pak? Nggih. Hadihi, betul hadihi. Hadihil muhimmah niku, Pak. Hadihil muhimmah al-azimah. Hadihil muhimmatul azimatu bayyanahu Allahu azza wa jalla fi hadihi surah. Itu jumlah apa? Ismiyah. Mubtada'nya mana, Pak? Adanya Ya, Agung. Khobarnya mana, Agung? Mana? Apa? Ya, khobarnya bayyanahallahu fi hadhihi surah, itu khobarnya ya. Jangan al-muhimmah khobarnya. Apa khobarnya? Bayyanahallah fi hadhihi surah. Jadi hadhil muhimmah, apa al-muhimmahnya? Badal, ya kan? Visi misi yang agung ini adalah yang Allah telah jelaskan di surat ini, apa surat Al-Asr. Itu visi misi diciptakannya manusia untuk itu, kan gitu. Untuk itu manusia diciptakan. Jika tidak menegakkan fi khosaratin muhaqqaqah, dalam kerugian yang pasti terrealisasi, pasti terwujud, tidak mungkin tidak. Dia Ta'ala dalam menjelaskan muhimah kita diciptakan pakai sumpah. Apa sumpahnya? Wal asri, demi masa yang mana manusia tidak pernah tidak tanpa masa, ya kan sama orang nggak bisa tanpa masa, selalu membutuhkan masa, padahal nggak pernah ikut menciptakan masa. Orang nggak pernah ikut menciptakan siang maupun malam, pagi maupun sore, tapi tidak bisa tanpa masa sama sekali. Semua yang terjadi selalu pada waktu dan tempatnya, itu selalu pada masanya, sesuai masa itu. Ya, jamaah itu mengingat kita tidak boleh merasa tidak limuhimmatin azimah, itu tidak boleh tidak menyadari muhimmah azimah ini. Itu sampai pun para ilmuwan yang bisa berkarya apa saja ya, kelemahannya satu ini, kelemahannya apa? Butuh waktu tapi nggak bisa bikin waktu. Itulah semuanya sama, ya gitu. Butuh waktu, semuanya tidak bisa tanpa waktu, tapi nggak pernah bisa bikin waktu. Padahal bikin pesawat bisa ya, bikin pesawat bisa, wong pasti bisa mabur ya. Iya, kalau bikin sepatu nggak bisa. Mbok bisa bikin sepatu itu bebas lagi itu. Ini nggak bisa bikin waktu, itulah sama. Nggak ada rumus bikin waktu gitu ya. Adanya rumus massa kata Einstein ya. E sama dengan MC kuadrat. E kan Einstein. E itu kan Einstein, massa. Energi. MC kuadrat. Nah, itu.
Masa kali waktu ya. M itu masa toh. C itu waktu ya. Kok sama saja? Lupa bagaimana ya, lupa saya. CM C kuadrat. C konstan. Nah, fisikanya blue kan? Fisikanya blue. Itu Pak, itu Pak Dwi. Biasanya IPA ya. Sosial. Sosial, sosial, mas. Itu ya. Kalau pasti juga itu kan pasti. Ya. Udah malam ternyata. Wal asr, ya, demi masa Mas itu. Maudhu'us surah sama apa maudhu'nya? Asbabul fauzi wan najati. Asbabul fauzi wan najati. Ini Masya Allah jadi jamaah. Jadi ini kalau kita membaca maudhu'nya kan kita senang. Karena kita tuh posisinya lemah, diciptakan, nggak bisa bikin apa-apa. Tetapi ternyata diterangkan dalam Al-Quran, walaupun posisi lemah, punya asbabul fauzi wan najati. Punya sebab-sebab berhasil dan selamat, coba gitu. Maka ini agung sekali saat kita baca ini, sangat kita awal membacanya menyenangkan sekali ya kan. Alhamdulillah dia Ta'ala menurunkan suratnya yang pendek, menghibur semua kita dalam posisi yang sangat lemah ini. Ternyata disediakan asbabul fauzi wan najati. Ya kan, jangan begitu ini kalau kita membaca surah Al-Asr. Nah kita senang sekali ini kalau membaca ini dan senang dengan isinya. Dan ternyata juga asbabul fauznya juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asbabul fauzinya apa? Alladzina amanu wa amilu sholihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Itu asbabul fauznya. Iman itu. Iman. Yang bawa helm jas hujan. Ini kan kalau kita perhatikan ya, kita itu hidup nggak menciptakan diri kita, diciptakan sangat bagus sekali. Kita kan hutang budi banyak sekali ya kan. Namun demikian ternyata untuk sukses dimudahkan oleh Allah. Sekedar suruh iman, diri kita ini dan semua yang ada diciptakan oleh Allah. Terus yang penting gunakan untuk amal soleh, nggak perlu bayar. Gitu kan, nggak perlu bayar. Diberi telinga, cukup imani, itu telinga ciptaan dari Allah. Nggak suruh bayar. Yang penting apa? Gunakan telinga, meskipun bisa untuk mendengarkan apa saja, khusus gunakan untuk yang bernilai amal soleh. Untuk mendengarkan tolabul ilmiah. Oh, gitu namanya kan amal soleh, itu kan. Untuk mendengarkan tolabul ilmi. Itu berarti selamat, cuma namanya selamat itu namanya asbabul fauz, asbabun najah. Dua yang pertama sebab pokok, dua yang terakhir sebab kesempurnaan. Nanti sempurna fauznya, sempurna najahnya ketika tambah dua yang terakhir. Jika dua yang pertama saja itu punya pokok kemenangan dan keselamatan. Ya.
Ya mungkin kita cukupkan dulu sampai maudhu surah ya jamaah. Untuk tafsirnya insya Allah di waktu yang akan datang biidnihi subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan sebelum diakhiri sama? Ya. Ya. Ghaniyun Hamid itu wa'lamu anallaha Ghaniyun Hamid. Ya sama di sini, sama saja. Itu bedanya apa ya? Saya nggak tahu bedanya. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha Ghaniyun Hamid. Itu yang Ibrahim. Yang Luqman, walaqad ataina Luqmana hikmata anishkur lillah. Ini yang pakai alif lam 5, yang enggak pakai alif lam 4, ya toh? Ya. Yang pakai alif lam 5, yang enggak pakai alif lam 4. Wallahu Ghaniyun Hamid gitu. Ya, saya belum tahu bisa bedakannya. Lalu alam. Kita cukupkan subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhirul kalami anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.